Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Putra Hilmansyah dengan NRP 222246400001 dari kelas 1TA STRLJ. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya tentang analisis drive test signal seluler menggunakan aplikasi Genetrack Lite. Nah, selanjutnya, adapun tujuan penelitian saya ini, yang pertama, menganalisis kualitas sinyal seluler berdasarkan parameter seperti level sinyal, teknologi jaringan, dan operator yang diperoleh melalui aplikasi Genetrack Lite. Dan yang kedua, mengidentifikasi area dengan kualitas sinyal yang lemah untuk memberikan rekomendasi peningkatan cakupan jaringan seluler. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu mengevaluasi efektivitas aplikasi Genetrack Lite dalam melakukan pengukuran dan pemetaan kualitas sinyal seluler secara real time. Nah, berikut di sini saya menggunakan aplikasi OpenSignal untuk mencari jaringan saya yang terdekat yang terkoneksi dengan HP saya. Nah, berikut untuk halaman login awal pada aplikasi OpenSignal. Pada halaman awal ini, kita tekan saja pada icon panah bawah ini. Kemudian akan langsung dialihkan ke halaman ikuti anak panah. Pada halaman ikuti anak panah ini, klik saja pada menara seluler. Nah, pada menara seluler, selanjutnya akan diarahkan ke cell tower. Nah, pada cell tower ini dapat diamati karena saya menggunakan provider smartfren, jadi untuk di aplikasi ini akan menampilkan provider jaringan yang ada di handphone kita. Nah, berikut contohnya adalah tempat saya berada yang berwarna biru yang terhubung dengan tower smartfren terdekat. Nah, setelah itu dari aplikasi ini kita bisa mencari tower tersebut. Setelah itu, kita bisa langsung saja memulai drive test. Nah, di area tempat saya ini, di daerah Desa Kajar Tengguli, Kecamatan Prambon, Sidoarjo. Di sini masih banyak untuk area persawahan ya. Jadi, untuk penghalang-penghalang fisik di daerah saya ini masih jarang. Jadi, di daerah ini masih tergolong cukup baik untuk jaringan tersebut. Nah, dapat diamati kurang lebih seperti ini saat melakukan drive test. Nah, setelah melakukan drive test tadi, secara otomatis kita akan mendapatkan file-file berupa file KML dan file .txt ini. Nah, untuk file KML ini kita bisa klik saja dan nantinya langsung diarahkan ke software Google Earth ya. Kurang lebih nanti seperti ini. Nah, ini merupakan area tempat saya melakukan drive test tadi. Aplikasi ini kita bisa melihat, misal di daerah ini normal, ini untuk sinyalnya 4G dengan RSRP minus 86 dBm, yang artinya ini masih tergolong merupakan sinyal yang baik ya. Selanjutnya coba kita lihat yang area berwarna biru. Nah, kurang lebih seperti ini ya, cukup baik. Nah, ini merupakan sinyal yang paling baik ya, yang ada di daerah saya dengan RSRP minus 68 dBm. Jadi untuk di area saya ini kurang lebih masih tergolong area yang cukup baik untuk persebaran sinyalnya, karena di daerah saya tidak ada gedung-gedung yang tinggi. Nah, coba kita amati pada daerah yang ini ya, yang baik. Nah, ini merupakan daerah dengan ini ya, dengan hasil yang tadi tergolong
tergolong baik. Nah, di sini dapat kita lihat towernya, tidak ada halangan sama sekali di sini. Jadi pada hasil ini masih cukup cepat untuk jaringannya sendiri karena tidak ada penghalang fisik seperti gedung-gedung tinggi dan halang-halangan yang lain. Di sini kita dapat lihat untuk hasilnya di persebaran sinyal itu sendiri. Nah, selanjutnya kita lihat di daerah tower. Nah, kenapa kok di daerah bawah tower ini justru sinyalnya tidak sebaik yang di sini? Nah, itu karena tergantung dari tower itu sendiri ya. Jadi kan towernya tinggi, jadi untuk persebarannya itu lebih ke arah yang lebih jauh dari tower itu. Nah, ini merupakan tower yang ada provider smartfren-nya yang saya gunakan untuk penelitian kali ini. Selanjutnya kita lihat pada hasil file txt. Nah, pada hasil .txt ini bisa kita amati. Di sini ada beberapa kekuatan sinyal yang dihasilkan. Nah, kemudian kita copy saja di sini untuk melihat di Excel agar hasilnya cukup baik atau bisa jelas. Nah, berikut adalah hasil file dari .txt tadi yang sudah saya konversi ke Excel. Nah, bisa diamati untuk daerah yang berwarna biru muda ini tergolong cukup normal, dan ketika biru tua ini kondisinya cukup buruk, yang dimana merupakan di daerah sekitar bawah tower ini. Kenapa kok di bawah tower itu buruk? Itu karena ketinggian tower itu sendiri. Jadi tower itu kan tinggi sekitar 30 meter. Jadi untuk di bawah tower itu bukan jaminan untuk mendapatkan sinyal yang bagus. Nah, kemudian dapat kita lihat untuk grafik nilai dari RSRP itu sendiri. Nah, di sini lebih dominan kondisi di daerah saya itu normal, karena di daerah saya tidak ada penghalang gedung-gedung yang tinggi. Penghalang fisik yang tinggi itu tidak ada, mungkin hanya rumah-rumah biasa, rumah-rumah. Dan di daerah saya masih banyak persawahan. Bisa kita lihat untuk di sini rata-rata dari hasil penelitian tadi dari draft test itu menghasilkan minus 88,29 dBm. Nah, yang artinya itu masih tergolong kondisi yang cukup normal. Jadi menurut saya di daerah saya belum membutuhkan untuk tambahan BTS itu sendiri. Mungkin hanya untuk menambahkan seperti menambah repeater atau dan lain-lain yang bisa mendorong kualitas sinyal yang lebih stabil lagi. Nah, dapat dilihat hasilnya kurang lebih seperti ini, dan ini grafiknya. Kemudian dari hasil draft test saya tadi bisa ditarik kesimpulan. Yang pertama, berdasarkan hasil draft test menggunakan aplikasi CineTrack Lite, kualitas sinyal seluler di wilayah pengujian itu bervariasi, tergantung pada faktor seperti jarak dari BTS, teknologi jaringan yang digunakan, dan kondisi lingkungan sekitar. Dan yang kedua, area dengan nilai level sinyal yang lemah mendekati batas sensitivitas penerima, teridentifikasi sebagai wilayah yang memerlukan perhatian lebih
seperti optimisasi jaringan atau penambahan BTS. Dan yang ketiga, aplikasi GeneTrack Lite terbukti efektif dalam melakukan pengukuran kualitas sinyal seluler secara real-time dan memberikan data yang akurat, mudah dianalisis untuk perencanaan dan optimisasi jaringan ke depannya. Kurang lebih hasil saya seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.